SAK TV, ngaji terus ngaji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita ini tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang seakan-akan itu adalah pemahaman yang benar, akan tetapi ternyata itu merupakan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi, apakah ingin aku jabarkan, aku terangkan tentang orang yang paling rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apanya? A'malan, amaliyahnya, amal-amalnya. Kemudian diterangkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tersesat fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwasanya dia telah melakukan amaliyah, aktivitas ibadah yang terbaik, padahal ternyata apa yang dilakukan itu penuh dengan kesesatan. Maka hati-hati kita ini di dalam melangkah. Saya rilis dari fatwa MUI daerah, ya. Majelis Ulama Indonesia, 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman itu kan, kalau kita muslim yang benar, maka iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada apalagi malaikat-malaikatnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman yang harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Kemudian meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, meyakini ada lagi wahyu setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dianggapnya belum selesai. Al-Quran ini dianggapnya bukan kitab yang terakhir. Al-Quran bukan penyempurna daripada kitab-kitab yang lainnya, sehingga masih perlu disempurnakan, sehingga masih ada ayat-ayat yang lain yang perlu untuk diturunkan. Ini termasuk ciri-ciri daripada aliran yang sesat. Kemudian yang keempat, mengingkari keotentikan atau kebenaran isi Al-Quran. Nah, termasuk kemarin itu yang lagi viral kan begitu, mengatakan Nabi Muhammad bersabda di dalam Al-Quran. Wah, ini hati-hati ini. Ini sudah mulai penyesatan. Nabi Muhammad bersabda di dalam Al-Quran, berarti dia tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah tahu semua karena ini viral. Ya, ajaran Syekh Panji Gumilang. Ya, hati-hati. Kalau ada orang yang mengikuti, terlanjur mengikuti, maka tobatlah. Saya punya beberapa jamaah ternyata mantan daripada pengikut NII itu. Bertanya kepada saya begini, Ustaz, saya harus qada puasa enggak Pak Ustaz? Dulu saya waktu masih di Az-Zaitun itu, saya tidak puasa Pak Ustaz. Dia puasa enggak wajib, bayar duit. Ini hati-hati.
Yang kelima adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kepada kaedah-kaedah penafsiran. Contoh kemarin, dia bikin sholat jarang-jarang misalkan, bukan dalam kondisi darurat lah istilahnya. Kemudian dia pakai apa? Pakai ayat juga. Ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kita ini di dalam bermajlis itu, di dalam majlis itu disuruh apa? Memberikan keluasan. Maka solatnya dia jarang-jarang. Ya, alasan yang kedua lagi apa? Ya, karena kalau misalkan kita berdekatan, kalau teman kita itu makan jengkol, maka kita ini jadi kebawaan jengkol dan lain sebagainya. Ini termasuk apa? Menafsirkan Al-Quran sesuai dengan rakyunya sendiri. Padahal itu ayat, bukan ayat berkaitan dengan tata cara orang sholat. Di Indonesia ini masih belum wajib untuk apa? Untuk melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Karena belum apa? Belum negara Islam. Ini hati-hati. Ini yang disebut sebagai NII KW 9 ya. Dan ini dibantah, padahal banyak alumni-alumninya yang mengaku tentang hal ini. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Mengingkari hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Mulailah dia mempersoalkan kapan itu hadis Nabi itu dibukukan. Mungkin apa tidak itu seorang Imam Bukhari itu. Sudah mempermasalahkan itu, Pak. Ini adalah menggerus alam bawah sadar kita bahwasanya berarti hadis Nabi itu bukan apa? Bukan sumber hukum Islam. Ini hati-hati. Kemudian yang ketujuh, menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul, wal iyadu billah. Kemudian yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ini merupakan kesesatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Wa khataman nabiyyin. Nabi itu adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Khatam ditafsirkan oleh mereka itu dengan apa? Penafsiran mereka sendiri. Khatam itu adalah cincin, hanya pemersatu saja. Tetapi masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hati-hati, Pak. Ini sudah banyak ditemukan ajaran yang seperti ini, ya. Makanya ada Musaddiq jadi nabi, Lia Eden jadi nabi, Tugimin jadi nabi, macam-macam. Ini hati-hati. Berarti sudah mengingkari kepada apa? Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Kemudian yang kesembilan, mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, salat itu bukan 5 waktu misalkan. Ini kan pokok-pokok yang sudah disepakati, ya. Pokok-pokok yang sudah ijma daripada umat Islam, ulama. Ini pokok-pokok agama yang tidak boleh kita selewengkan. Maka ada haji, Pak, dan ini sudah mulai diungkap-ungkap lagi. Ada haji itu ke Indramayu, keliling pondok pesantren Az-Zaitun. Itu hati-hati. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nas hajjul baiti. Walillahi 'alan nas, dan hanya karena Allah. 'Alan nas, wajib atas manusia, hajjul bait, yakni haji. Maka kata haji ini dikaitkan, diidhafahkan dengan kata al-bait, yakni Baitillahil Haram. Maka haji selain kepada atau ke Baitillahil Haram, maka hukumnya bukanlah haji. Baik ke Pakistan, kan ada juga, Pak, aliran dari Pakistan yang juga begitu, hajinya ke Pakistan ada. Ternyata di Indonesia juga ada haji ke
ke Indramayu. Naudzubillah. Hajjul bait, haji itu diidhafahkan dengan tempat, yakni al-bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Maka disinilah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah mulai terkuak kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh pondok pesantren yang ada di Indramayu itu. Mudah-mudahan segera ditangani, karena ini sudah lama sebenarnya ya. Sudah lama, akan tetapi entah terkendala karena apa ya, sampai sekarang masih banyak yang melindungi. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya, hanya berbeda sedikit saja ya, maka kemudian dikafirkan. Berbeda itu Pak, kalau dari atau dalam rangka furu'iyah ya, bukan pokok tetapi cabang-cabang daripada pemahaman agama, itu sah ya, itu sudah dari dulu sudah ada, bahkan dari zamannya Nabi sudah ada perbedaan. Akan tetapi ketika berbeda menyalahi daripada pokok-pokok ajaran agama, maka itulah yang menjadi cikal bakal aliran sesat. Maka berhati-hatilah kita agar kita ini selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim. Mohon doa dan dukungan untuk pembebasan lahan dan pembangunan pesantren Fadilatul Quran. Infak bisa disalurkan ke BSI dengan nomor rekening 7211361896 atas nama Yayasan Fadilatul Quran Indonesia atau YAFQI. Konfirmasi juga ya ke nomor WhatsApp 085230048456. Ketua YAFQI di sana. Semoga Andalah yang menjadi pilihan Allah untuk berpartisipasi dan juga berkontribusi di jalannya. Amin ya rabbal alamin.